Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ila akhiri ayat, sampai akhir ayat dari surah An-Nisa 23 ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu. Nah ini tadi nih 7 dari jalur keturunan. Kemudian ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu telah campuri. Artinya istri yang telah dicampuri, yang sudah disetubuhi, haram nikah dengan anak tiri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, artinya belum melakukan hubungan badan dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagimu menikahinya, menikahi anak tiri. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara. Seumpama Fatimah dengan Zainab, itu kan adik kakak seumpama. Kita nggak boleh kawin nama Fatimah, kawin nama Zainab sekaligus, atau waktu yang berbeda. Tahun ini dia kawin sama adiknya, nah tahun depan dia kawin sama pokoknya. Haram. Maka sama seperti dia melakukan perzinahan itu, zina itu. Yang kawin sama mpoknya, kawin juga sama adiknya, zina itu. Selamanya zina itu. Kecuali kalau salah satunya udah mati atau cerai, dia kawin sama adiknya, adiknya meninggal, boleh kawin sama mpoknya. Namanya apa tuh? Naik ranjang. Atau dia kawin sama empoknya, empoknya meninggal, kawin sama adiknya, boleh. Namanya apa tuh? Turun ranjang, boleh. Atau seumpama ini ada laki-laki bersaudara, seumpama Bayu adik kakak sama Ubay. Ini ada perempuan Zainab sama Fatimah adik kakak. Maka Ubay kawin sama adiknya, Bayu kawin sama mpoknya, boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu apabila Bayu nikahin Zainab juga, Fatimah juga. Itu haram. Bahkan dia sama seperti melakukan perzinahan. Kecuali kejadian pada masa yang telah lampau, artinya sudah diceraiin atau meninggal, baru boleh. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fazzaujatu ajnabiyatun falam suhana idun lil wudu'i alal mu'tamadi. Maka istri itu adalah wanita ajnabiyah atau wanita asing, sehingga menyentuhnya dapat membatalkan wudu menurut pendapat yang kuat. Wa indal imami malikin la naqdo illa ma'asyahwati. Sedangkan menurut Imam Malik tidak batal wudu kecuali dengan adanya syahwat. Wa indal imami Abi Hanifah la naqdo mutlaqan walau bisyahwati. Dan menurut Imam Abu Hanifah
tidak batal wudhu secara mutlak walaupun dengan syahwat. Nah, bersentuhan dengan istri menurut imam kita, Imam Syafi'i, ada syahwat, tidak ada syahwat, mutlak batal wudhu. Ini menurut mazhab kita nih. Kenapa sih batal? Karena istri kita adalah wanita mahramiyah apa ajnabiyah? Ajnabiyah. Wanita asing. Sehingga ada syahwat, nggak ada syahwat, mutlak batal dulu. Sedangkan menurut Imam Malik, bersentuhan dengan istri dilihat dulu. Kalau bersentuhannya itu ada syahwat, batal wudhu. Kalau bersentuhan yang nggak ada syahwat, nggak batal wudhu. Kita dicolek sama bini kita gitu, kan nggak ada syahwat tuh, nggak batal menurut mazhab Maliki. Tapi kalau kita yang nyolek, pasti kan ada syahwat. Kalau kita mah, nah batal nih menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bersentuhan dengan istri itu ada syahwat, nggak ada syahwat, mutlak kagak batal. Mau ada syahwat ke, nggak ada syahwat ke, kagak batal wudhu. Batal wudhu cuma satu, kata Imam Hanafi, apabila melakukan hubungan badan. Nah itu yang disebut dengan wanita mahram, ada 18. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang wanita ajnabiyah. Siapa aja wanita ajnabiyah yang kita boleh nikah dengan dia dan kita batal bersentuhan dengannya. Yang pertama, banatul a'mam wal ammat wal akhwal wal kholat. Anak-anak perempuan paman dan bibi dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ulangi lagi. Anak perempuan dari paman dan bibi, baik paman bibi dari jalur bapak ataupun paman bibi dari jalur ibu. Apa namanya sama kita? Anak paman, anak bibi, sepupu. Kita apa sepupuan kita itu ajnabiyah. Dikatakan ajnabiyah, ya batal wudhu, boleh nikah. Sumpama Bang Haji Oji punya anak, Bang Jul punya anak, maka anaknya Bang Haji Oji boleh kawin sama anak Bang Jul, sepupuan. Itu secara hukum syar'i. Kalau secara hukum adi, kalau bisa jangan. Yang namanya perkawinan dengan saudara itu kadang-kadang punya anak nanti sumbing gini, atau rada-rada dah begitu, kurang-kurang seprapat. Tapi kalau sekali jadi. Habib Ahyad Banasa itu saudara sepupu itu jadi. Kalau mengkilap banget. Cuman kalau terburuk ya terburuk banget. Itu pernikahan saudara. Kalau mau jadi seter. Kalau menggagal terburuk. Itu bahayanya tuh. Yang kedua, pernikahan saudara itu seandainya anak sama anak itu bercerai, yang berpisah bukan hanya anak dan anak, tetapi juga khawatir orang tuanya pasti akan putus tali silaturahim. Itu secara hukum adat. Tapi kalau secara hukum syar'i, sepupu dengan sepupu itu ajnabiyah. Dikatakan ajnabiyah apa? Ya boleh nikah, bersentuhan dengannya batal wudhu. Makanya kadang-kadang orang tua mentang-mentang sepupuan ya boncengan berdua kemana-mana, lu dihadir menjadi sepupuan.
Jangan begitu, jangan. Tentang sepupuan dia mah mana-mana berduaan, dianterin kemana-mana mau ke sepupunya. Lah itu ajnabi ya. Kalau bisa hindarkan, jangan begitu ya. Karena sepupu dengan sepupu ajnabi ya. Yang kedua, ukhtun li ummin wa akhun li abin, saudari perempuan seibu dan saudara laki-laki sebapak. Maka saudari perempuan seibu dan saudara laki-laki sebapak itu boleh nikah karena ajnabiyah. Sumpama contoh begini, Bayu budak punya anak laki, kawin sama Fatimah punya anak perempuan. Dari hasil perkawinan Bayu dengan Fatimah punya anak. Nah, anaknya Bayu ini berarti punya saudari perempuan seibu, punya saudara laki-laki sebapak, gitu kan? Maka saudari perempuan seibu itu boleh kawin dengan saudara laki-laki sebapak. Udah ketemu gambarannya? Ulangi lagi nih. Bayu juga punya anak laki, kawin sama Fatimah punya anak perempuan. Lalu dari hasil perkawinan Bayu dengan Fatimah ini kan punya anak. Maka anaknya si Bayu ini berarti punya saudari perempuan seibu, punya saudara laki-laki sebapak. Paham? Berarti gampangnya duda sama janda itu kawin, anaknya janda sama anak itu duda juga boleh kawin. Bayu nikah sama janda Fatimah. Fatimah punya anak perempuan, Bayu punya anak laki. Pas tinggal serumah ternyata anak sama anak pada bedebenan, maka boleh tuh anak sama anaknya dikawinin, walaupun bapak sama emaknya udah kawin. Emak sama bapak kawin, anak sama anak kawin. Nah, kalau seandainya Bayu itu punya anak dari hasil perkawinan dengan Bayu, anaknya si Bayu nih berarti punya saudari perempuan seibu, punya saudara laki-laki sebapak. Maka saudara laki-laki sebapaknya boleh kawin dengan saudari perempuan seibu. Nah, itu yang kedua, ajnabiyah, yaitu saudari perempuan seibu dan saudara laki-laki sebapak. Yang ketiga, bintu zaujil ummi, anak perempuan dari suami ibu. Anak perempuan dari suami ibu. Kita punya ibu, ibu kita punya suami, suaminya ibu kita punya anak perempuan, maka kita boleh kawin sama anak perempuannya itu. Apa namanya? Saudara tiri. Kita punya ibu, ibu kita punya suami, suaminya ibu kita itu punya anak perempuan, maka kita boleh kawin sama anak perempuannya itu. Namanya apa? Saudara tiri. Itu ajnabi. Yang keempat, ummu zaujil ummi, ibu dari suami ibu. Ibu dari suami ibu. Apa namanya? Ibu kita punya suami,
suami ibu kita itu kan punya ibu, kita boleh kawin sama ibu. Namanya apa namanya? Namanya apa? Nenek tiri. Nenek tiri. Bayu nih. Nah. Nah, kita nih, gampangnya kita kan punya ibu. Ibu kita kawin sama seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu punya ibu kan? Maka kita boleh kawin sama ibunya. Apa namanya? Nenek tiri. Jadi kita bilang begini, ya udah, lu kan kawin sama emak lu gua kawinin juga. Gitu kan? Simpelnya begitu. Lu kawin sama emak gua kan lu kawinin. Gua kawin sama